Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Pratikno di Kusworo Unit Kerja SDN 1 Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perencanaan hasil kerja. Pendahuluan, latar belakang. Pegawai P3K mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Maksud dan tujuan memberikan pemahaman mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi P3K ini pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 bertempat di sekolah masing-masing atau rumah, dengan layanan web Google Classroom yang berisi penugasan materi asinkronus, sinkronus, video, dan presensi kegiatan. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Susunan organisasi tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata perangkat daerah Kabupaten Cirebon. 32 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah pada pasal 1 sampai dengan pasal 97. Manajemen P3K tertuang dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 3. Penilaian kinerja P3K tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 35. Di sini dapat dilihat bahkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika SDN Negeri 1 Losari Lor. Visi SDN 1 Losari Lor, terwujudnya siswa yang mampu bersaing dalam prestasi, bertakwa, mandiri, terampil, dan berbudi luhur. Misi SDN 1 Losari Lor, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang keagamaan. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu menarik motivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasikan keberagaman minat dan bakat peserta didik. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku.
Rencana strategis SDN 1 Losari Lor, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, meningkatkan nilai rapot putus sekolah, melaksanakan kegiatan keagamaan secara intensif, menjalin hubungan keharmonisan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan sumber daya manusia SDN 1 Losari Lor melalui penataan, lokal karya, studi banding, pelatihan, dan sebagainya. Mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler dengan melibatkan alumnus SDN 1 Losari Lor. Maksimalkan hasil kerja efektif. Menggalakkan cinta buku dan gemar membaca. Membuka diri, memperluas wawasan untuk menerima dan mencari informasi melalui media cetak dan elektronik. Melaksanakan pendekatan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan terdekat. Menanamkan kebiasaan mencintai dan memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Menata dan meningkatkan administrasi sekolah baik guru maupun kepala sekolah. Tupoksi P3K di SDN 1 Losari Lor. Tugas pokok dan fungsi P3K di SDN 1 Losari Lor diantaranya adalah mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, maka tugas pokok guru di SDN 1 Losari Lor antara lain membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian, proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan ujian akhir. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan pembimbing, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pembelajaran atau alat peraga, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Di sini dapat dilihat susunan organisasi tata kerja di SDN 1 Losari Lor. Kepala Sekolah Bapak Munadi, Komite Bapak Rosidi, Guru kelas 1 Dian Perdiana, Guru kelas 2 Haja Solihati, Guru kelas 3 Hajai Castori, Guru kelas 4 Ayu Amalia, Guru kelas 5 Fasika, Guru kelas 6 Agus Pratikno, Guru PAI dan Budi Pekerti Haja Umi Sadia, Guru PJK Irfan Risyanto. Sedangkan untuk operator adalah Muhammad Iqbal Musaki, sedangkan penjaga adalah Nur Fauzan. Ini adalah matrik rencana hasil kerja P3K. Di sini saya akan membuat perencanaan 4 kegiatan. Yang pertama, pembiasaan membaca buku sebelum pembelajaran dimulai, tujuannya untuk meningkatkan dan membiasakan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian, siswa dapat mempraktikkan kegiatan membaca sebelum kegiatan yang lain dimulai selama 15 menit. Waktu perolehan, Januari tahun 2024 sampai Desember 2024. Kegiatan yang kedua adalah sekolah anti perundungan dan tindak kekerasan. Tujuannya adalah keteladanan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam berperilaku positif tanpa kekerasan. Indikator pencapaiannya adalah terbentuknya layanan anti kekerasan, adanya komunikasi yang aktif antar siswa, guru, dan orang tua, adanya kebijakan sekolah anti perundungan. Waktu perolehan Januari 2025 sampai Desember 2025. Kegiatan ketiga adalah pengajaran dengan web Canva. Tujuannya adalah guru mampu membuat bahan ajar dengan Canva. Sedangkan untuk peserta didik adalah mampu membuat tugas sekolah dengan Canva. Indikator pencapaian, pengenalan perangkat web atau alamat situs melalui web atau aplikasi pembuatan bahan ajar menggunakan aplikasi Canva. Waktu perolehan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Kegiatan yang keempat adalah pembelajaran kuis melalui Google Form. Tujuannya adalah peserta didik mampu belajar dengan Google Form. Indikator pencapaian, siswa mampu menyelesaikan evaluasi melalui kuis yang disediakan oleh guru. Waktu perolehan Januari tahun 2026 sampai Desember 2026. Lanjut, Bu. Ini adalah kegiatan. Perkenalkan, nama saya Agus Pratikno dan Busoro. Tempat tanggal lahir Banyumas 6 Agustus tahun 1985. Tupoksi. Alamat Desa Pengabdian, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Instansi di SDN 1 Losari Lor, jabatan guru kelas
Alhamdulillah tahun ini saya dipercaya mengajar di kelas 6. Terima kasih. Agenda kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama berdoa, pembukaan, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga materi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Mari untuk mengawali kegiatan diseminasi pada siang hari ini, kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru di SDN 1 Losarilor. Yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN 1 Losarilor. Lanjut, Bu. Konsep inti budaya positif diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari dalam paradigma perubahan ini kita bermain cobalah bukan. Putusan dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita berpegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan, maka kepalan tangan tidak akan terbuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepalan tangan, kita juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Yang kedua, teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi dari contoh pengepalan tangan, disinilah ilusi-ilusi itu berjalan. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol, sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon, semua orang memiliki hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku kita, perilaku Bapak Ibu semua itu memiliki suatu tujuan. Orang lain mempunyai kontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol hanya diri kita yang dapat mengontrol
sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau ada bujukan, sudah gagal, dibujuk beberapa kali, yang terakhirnya memakai paksaan. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga pada stimulus respon, model berpikir akan ada model menang ataupun kalah. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini kita sama-sama menerapkan disiplin kepada anak-anak, yaitu artinya adalah belajar, bahwa anak-anak adalah diusahakan, diwajibkan harus belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid, Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin positif juga tanpa ancaman atau hukuman, sehingga dapat menerapkan disiplin positif meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Jadi karakter positif siswa dimulai dari disiplin siswa. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nantinya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid atau siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan seorang pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Lanjut Ibu. Dari disiplin itu nanti akan menelurkan siswa-siswa yang merdeka. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu bukan bebas tanpa batasan, tapi adalah merdeka tidak hanya terbebas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi nantinya siswa itu dapat memerintah diri sendiri dengan cakap yang dilasari dengan tanggung jawab. Sehingga menurut selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang akan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, ras maupun latar belakang ekonomi. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang ingin diterapkan dari adanya profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan menurut Ibu Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Sedangkan untuk kebajikan keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bagaimana materi sampai ini dapat dipahami? Atau kita jeda sebentar dengan ice breaking? Yes.
Ice breaking dulu ya. Saya punya ice breaking, coba perhatikan clue-nya. Clue-nya, mic itu, mic yang saya pegang lurus, jangan panjang, lurus. Gede. Jembatan. Mic yang saya pegang lurus. Sekarang pertanyaannya, 2 ditambah 10 1. 2 tambah 10 1. 3 ditambah 5 0. Ada. Clue-nya, lihat. Clue-nya, mic yang saya pegang lurus. 11 tambah 2. Hebat Ibu Suci. Coba satu kali lagi. 10 tambah 5 1. Betul nggak Bu Bibit? Betul, menurut saya. Menurut Ibu Bibit betul. Tapi menurut clue yang saya berikan, betul apa salah? 10 tambah 5 tadi jawaban Ibu Suci 1. Menurut Bu Bibit betul, karena menurut saya. Iya. Nah, tapi kalau menurut clue 10 tambah 5 betul, jawabannya 1. Ya. Nah, terima kasih Ibu Ais. Kita lanjut ya. Cukup dulu, nanti ice breakingnya buat terakhir. Masih ada waktu. Selanjutnya Ibu Bibit. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, Dian Gossen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari motivasi eksternal ya. Jadi ada motivasi eksternal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan kalau ada anak hari Senin datangnya terlambat, otomatis biasanya akan berdiri di depan saat upacara. Menurut Dian Gossen, siswa tersebut mempunyai motivasi eksternal. Apabila dia datang terlambat, otomatis akan berdiri di barisan depan. Nah, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Makanya anak tersebut, daripada saya berdiri di depan barisan, saya lebih baik putar haluan untuk pulang ke rumah. Yang kedua, motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga atau institusi. Jadi kalau kita berbuat sesuatu itu mengharapkan imbalan, boleh tidak? Menurut Dian Gossen sih boleh saja, karena itu adalah motivasi eksternal. Nah, tetapi di sini ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Ini yang terpenting, motivasi internal. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kalian sudah dapat waktu. Hari ini kita akan membuat keyakinan untuk kelas 6. Perhatikan, Pak Guru minta mendapat masukan dari kalian. Apa saja keyakinan kelas
Langsung ditulis keyakinan apa yang akan kita buat lakukan. Ya, lanjut, guys. Ya, silakan duduk. Ya, ya. Apa ada lagi yang mau diucapkan langsung? Isi apa? Membuang sampah, boleh. Apa lagi? Apa? Membersihkan lingkungan. Terus apa lagi? Sampah sudah, membersihkan lingkungan sudah. Apa lagi? Masuk tepat waktu. Apa lagi? Menjaga kesehatan, boleh menjaga kesehatan. Yuk, sunset, maju. Maju lagi. Tulisnya. Ada membuang sampah, membersihkan lingkungan, masuk tepat waktu, menjaga kesehatan, mematuhi peraturan kelas, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tiket, yang lainnya. Ya, tulis. Nah, perhatikan, di sini ada membuang sampah, membersihkan lingkungan, kesehatan, peraturan kelas. Kita akan kelompokkan. Yang pertama, membuang sampah. في كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح
yung video. أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا
Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini terkendala sinyal. Selanjutnya bahwa dari adanya orientasi P3K ini, manfaat bagi kami guru P3K adalah memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah, serta tugas pokok dan fungsi sebagai seorang P3K. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.